Perang dagang Amerika Serikat dan China terus memasuki babak baru. Pasca negosiasi dagang yang berlangsung di Jenewa, Swiss, ada sejumlah komitmen yang membawa angin segar dan menurunkan tensi perang dagang. Mulai dari penurunan tarif impor kedua negara, Amerika Serikat yang memangkas tarif de minimis untuk kiriman bernilai rendah dari China, hingga China yang menghentikan sementara sanksi non-tarif terhadap 17 entitas asal Amerika. Lantas siapakah yang akan menjadi pemenang dari perang dagang ini? Untuk membahasnya sudah bergabung bersama kami Direktur Riset Bright Institute, Muhammad Andri Perdana. Halo, selamat sore Pak Andri, apa kabar? Sore Mbak Maria. Ya Pak Andri, ini Nah, seperti apa Anda melihat perang dagang yang sudah memasuki babak baru? Sudah ada kesepakatan tarif dan ada sejumlah pelonggaran. Seperti apa Anda melihatnya? ya ini artinya bahwa menunjukkan ini satu yang unexpected sebenarnya, sangat tidak dikira bahwa terjadi deal, terjadi kesepakatan yang cukup cepat terjadinya antara kedua negara, antara Amerika dengan China. Karena para analis memikirkan sebelumnya kesepakatan seperti ini akan berlangsung masih lama lagi ya seperti itu ya. Tapi ternyata bisa selesai dalam per April kemarin, tidak lebih dari 2 bulan seperti itu ya. Dan ini menunjukkan bahwa sebenarnya masing-masing negara sama-sama ingin cepat-cepat berhenti atau keluar dari perang dagang ini, terutama sekali malah kita lihat Amerika Serikat. Karena walaupun Amerika Serikat yang memulai perang dagang ini, tapi mereka juga yang paling ingin cepat eh, perang tarif ini segera diselesaikan oleh oleh kesepakatan seperti itu. Jadi memang karena yang bisa kita baca ya atas gerak-gerik Amerika Serikat atau gerak-gerik Presiden Trump sendiri, perang tarif ini dilakukan oleh Presiden Trump lebih untuk mendapatkan konsesi dari negara-negara yang dikenakan tarifnya dibandingkan melakukan tindakan proteksionisme terhadap perdagangan ataupun industri dalam negeri sendiri. Jadi eh, dari Amerika sendiri mereka tidak ingin benar-benar mempertahankan tarif dalam jangka panjang walaupun mereka yang menerapkannya di awal dengan narasi bahwa ini demi industri dalam negeri seperti itu. Tapi nyatanya Amerika sendirilah dibandingkan Cina yang sebenarnya lebih ingin perang tarif ini segera berakhir. Itu yang terlihat dari perkembangan terakhir. Iya Pak Andri, analis berasumsi bahwa perang dagang ini akan alot, tapi pada kenyataan itu kan sangat unpredictable. Nah, lalu menurut Anda sendiri, Trump versus Xi Jinping, siapa yang akan menang? Ya, jadi karena ini sama-sama mengklaim kemenangan ya, baik itu China maupun Amerika, pada akhirnya menang di sini tidak menang secara ekonomi, tapi menang secara politik di hadapan publiknya masing-masing seperti itu ya. Dan keduanya saya rasa ya bisa saja mengklaim kemenangan antara antara satu sama lain, karena pada akhirnya perang perang dagang ini, perang tarif ini tidak ada pemenangnya ya. Secara kalau kita lihat secara ilmu ekonomi, sama-sama merugikan. Itu pula yang disebutkan tadi kan oleh Presiden Xi Jinping bahwa tidak ada pemenang dalam perang tarif. Tapi kalau kita lihat bandingkan ya, siapa yang flinch duluan atau uh, siapa yang uh, keluar duluan gitu, ya, siapa yang ingin mengalah duluan mungkin antara antara Amerika dan Cina pada kesepakatan Swiss ini, bisa bilang secara di luar ekspektasi Amerika memberikan konsesi ataupun melepaskan tuntutan-tuntutan yang lebih cepat ataupun lebih fleksibel dibandingkan perkiraan sebelumnya ya. Karena kalau kita lihat dengan permintaannya dengan negara-negara seperti Indonesia, terus deal yang terjadi dengan Inggris, Amerika kan meminta pembelian produk-produk Amerika untuk membalancekan trade balance mereka gitu kan, untuk mengurangi defisit perdagangan mereka seperti itu. Tapi di kesepakatan ini tidak terjadi di dalam deal yang di Swiss ini. Karena kalau kita lihat di perang dagang di 2018 lalu di Trump 1,0 tahun 2018, itu kan deal phase one-nya itu oleh Cina kan mereka bersepakat untuk membeli barang-barang dari Amerika ratusan miliar dolar sehingga bisa menyimbangkan defisitnya mereka. Dan itu pula yang diminta oleh Indonesia. Indonesia pun menuruti hal itu kan ya. Indonesia disebutkan akan membeli kedelai, akan membeli LNG, akan membeli minyak mentah dari Amerika supaya menstabilkan trade defisit Amerika, walaupun itu sebenarnya sangat merugikan trade balance Indonesia sebenarnya ya. Tapi itu tidak diminta oleh perdagangan oleh Cina ini. Jadi kita melihatnya, kalau kita melihat objektif masing-masing negara ya,
kalau Amerika menangnya itu disebutkan apabila Cina memberikan konsesi yang tidak ada sebelum perang dagang ini ada, dan Cina objektif menangnya adalah menghentikan Trump dari ancaman Trump ini, ya bisa dibilang Cina lebih menang kalau dikatakan kalau tolak ukurnya adalah objektif menangnya masing-masing negara gitu ya. Karena dari Amerika sendiri mereka yang lebih memberikan konsesi dalam perjanjian terakhir seperti itu. Ya, Pak Andre, ini di awal-awal itu kan Trump mengejar tarif tinggi untuk mengatasi defisit perdagangan mereka. Namun apakah Betul. dengan jeda perang tarif ini akan menyelamatkan perekonomian Amerika Serikat sendiri, Pak? Ya, kalau kita perhatikan ya dari gerak-gerik pergerakan ekonomi dan juga proyeksi-proyeksi perekonomian di dua negara, baik itu Amerika dengan China, memang yang lebih beresiko terhadap perekonominya dalam perang dagang ini adalah Amerika Serikat sendiri. Itu tidak bisa dipungkiri. Baik itu JP Morgan, Goldman Sachs, Barclays itu memprediksikan ya resiko terhadap perang dagang ini kalau berlanjut tanpa ada perjanjian kemarin itu sangat severe, sangat signifikan dampaknya terhadap perekonomian Amerika Serikat ya. Dan setelah kemarin eh, eh, perjanjian ini diumumkan ya tanggal 9 kemarin ya, walaupun sebelumnya tanggal 7 itu baik itu Goldman Sachs eh, maupun JP Morgan kemarin menaikkan resiko resesi, tapi setelah perjanjian kemarin itu langsung turun proyeksi resesi dan juga proyeksi terhadap pertumbuhan PDB tersebut. Jadi ini kalau dilihat oleh para analis sendiri melihat bahwa perjanjian baru antara Cina dengan Amerika ini benar bisa menyelamatkan Amerika dalam perihal eh, tingkat inflasi yang diterima konsumen masyarakat Amerika ya terutama ya, karena concern utama dari perang dagang ini adalah bagi Amerika itu adalah tingkat harga, tingkat inflasi mereka, sedangkan kalau Cina adalah tingkat employment mereka terutama di manufaktur. Dan kalau di Amerika dengan adanya penurunan tarif ini dan tampaknya semakin terdeeskalasi ya, karena selain penurunan tarif juga ada penurunan de minimis tadi, terus juga ada penurunan dan lain-lain ya, karena tampaknya sudah mulai berdeeskalasi. Ini yang melihat bahwa proyeksi-proyeksi yang sebelumnya pesimis yang memberatkan Amerika dalam dalam beberapa bulan terakhir itu sudah mulai berbalik seperti itu. Tapi apakah pembalikan ini bisa menyelamatkan perekonomian Amerika Serikat yang sudah cukup berat ya dari fundamental mereka, itu belum bisa menjawab fundamental Amerika Serikat sendiri ya. Karena selain oleh perang dagang ini sebenarnya juga belum sepenuhnya kembali sebelum tanggal 2 April kemarin, sebelum pengumuman tarif Liberation Day tanggal 2 April kemarin, eh, dari fundamental Amerika Serikat sendiri juga sudah cukup bermasalah ya semenjak pemilihan Pilpres Amerika Serikat kemarin, yang isu-isu yang disebutkan dalam debat Pilpres Amerika Serikat kemarin itu sebenarnya tidak banyak yang terselesaikan hingga hari ini seperti itu. Ya, Pak Andri, seperti kita lihat juga bahwa Amerika Serikat itu tetap mendapat sentimen buruk. Bahkan JP Morgan itu sudah menaikkan probabilitas resesi di Amerika Serikat dari 40% menjadi 60%. Kemudian Goldman Sachs mengamini hal itu dengan menaikkan probabilitas resesi di Amerika Serikat dari 35 menjadi 45%. Nah, apakah ini artinya damainya perang dagang tetap tidak membawa perubahan apa-apa terhadap ekonomi Amerika Serikat, Pak? Oh ya, itu kayaknya perlu dikoreksi kalau itu. Itu kenaikan itu tanggal 7 ya, pengumuman terhadap proyeksi-proyeksi Baik. tersebut oleh JP Morgan dan juga Goldman Sachs kan, kalau tidak salah Goldman Sachs itu menaikkan dari probabilitasnya ke 45 tapi langsung di retract tanggal 9. Pas tanggal tanggal 7 mereka umumkan, tanggal 9 ketika ada penurunan adanya kesepakatan dagang antara Amerika dan China, itu langsung di-retract oleh mereka. JP Morgan pun demikian, mereka langsung me-retract proyeksi kenaikan kemungkinan resesi mereka. Jadi sekarang di bawah 50% kalau JP Iya. Morgan. Itu artinya memang kesepakatan ini ya positif berpengaruh. Jadi itu sendiri berpengaruh, baik itu kalau Barclays kemarin itu memang tidak pernah ini ya, tidak pernah memprediksikan adanya resesi, tapi baik itu JP Morgan dan Goldman Sachs mereka setelah ada pengumuman ini mereka merevisi ulang pernyataan proyeksi yang sebenarnya baru hitungan hari ya, bahkan tidak Iya. sampai 1 minggu.
tanggal 7 ya tidak sampai 3 hari malah itu langsung mereka tarik kembali proyeksi tersebut. Jadi itu mungkin eh, artinya kesepakatan ini memang berdampak positif bagi proyeksi ke depan Amerika Serikat. Jadi ada kemungkinan untuk resesi atau bagaimana, Pak? Ya di kemungkinan reaksi itu masih ada, tapi sudah setelah ada pengumuman kesepakatan tarif ini itu menurun seperti itu. Seperti bagaimana tadi kan yang dari JP Morgan sudah diturunkan menjadi di bawah 50%. Sebelumnya sebelum ada kesepakatan ini jadi 60% kalau JP Morgan. Kemungkinan resesi dalam 12 bulan kemudian di Amerika Serikat. Tapi setelah ada kesepakatan ini baru langsung turun di bawah 50% seperti itu. Jadi yang tadi disebutkan ya adanya kenaikan tadi itu kenaikan itu sebenarnya terjadi sebelum sebelum ada pengumuman ini ya. Dan hitungannya memang baru hitungan hari seperti itu. Langsung ditarik lagi proyeksi atas kenaikan resesi oleh JP Morgan ya, dan Goldman Sachs. Seperti itu. Ya baik Pak Andri, ini kan Cina dianggap lebih memperdulikan harmoni global dibandingkan dengan Amerika yang kini dianggap perusak tatanan dunia terutama dengan manuver kebijakan Trump yang dinilai merugikan negara-negara yang miskin. Nah, apakah artinya Cina ini lebih bersahabat dan nantinya akan lebih mudah bagi Cina untuk berjualan produknya, Pak? Ya, kalau bersahabat atau tidak itu tergantung kepentingan masing-masing negara. Tidak bisa diakui kalau tidak bisa dipungkiri kalau dalam geopolitik dunia ini narasinya sudah tidak lagi persahabatan ekonomi ataupun atau kerjasama antar negara dalam perihal ekonomi, tapi juga ini kan juga tentang pengaruh geopolitik masing-masing negara dan ketika Cina bisa mengambil kesempatan untuk mengatakan kita lebih bersahabat dibandingkan Amerika yang merugikan negara-negara berkembang, itu tentu pasti akan diambil oleh China sebagai posisi mereka yang ingin menaikkan daya tawar geopolitik mereka. Tapi di luar itu memang semenjak April kemarin ekspor Cina itu justru meningkat 8% karena sangat diintensifkan ekspornya itu ke negara-negara berkembang tadi, baik itu di Asia Tenggara, di Amerika Selatan, di Amerika Latin, dan juga di negara-negara Afrika. Jadi justru justru setelah ada kenaikan tarif oleh Trump per 2 April kemarin, Cina sangat cepat untuk untuk meningkatkan kemitraan perdagangannya dengan negara-negara berkembang dan itu sebenarnya bisa menjadi ini ya kesempatan yang sangat diambil oleh China untuk bisa menempatkan posisi mereka sebagai mitra dagang yang sangat bersahabat walaupun tentu dalam hal ini itu sesuai dengan kepentingan geopolitiknya China sendiri walaupun eh, bukan karena secara secara prinsip moral ataupun prinsip eh, prinsip eh, prinsip jangka panjangnya China lebih lebih bersahabat dengan Amerika seperti itu. Di perang dagang antara Amerika dan Cina ini membuat Indonesia harus tetap waspada atau justru malah akan memberikan angin segar untuk kita, Pak? Ya, jadi karena Indonesia salah satu negara yang langsung pas ketika ada pengumuman tarif itu mengatakan kita tidak akan retaliasi, kita akan sekooperatif mungkin dengan Amerika Serikat, ya Indonesia sudah terlanjur duluan memberikan konsesi begitu ya terhadap Amerika Serikat. Walaupun Amerika sendiri yang mereka ingin cepat-cepat keluar dari perang dagang ini, tapi Indonesia karena yang paling cepat juga untuk menawarkan konsesi seperti meningkatkan impor, terus juga em, menurunkan tarif dari Amerika Serikat dan berbagai konsesi lainnya ya dan mungkin tidak kita ketahui di luar pengumuman publik seperti bagaimana tentang permintaan untuk menampung pengusiran warga-warga Palestina seperti itu yang sebenarnya sudah diambil oleh Indonesia karena Indonesia yang paling cepat untuk membungkuk atau submisif terhadap Amerika dalam perang dagang ini. Jadi walaupun ketika sudah ada kesepakatan ya, ketika Amerika sudah melakukan deeskalasi perang dagang terhadap keseluruhan, terutama sekali Cina karena peran utamanya bagi Amerika Serikat kan Cina ya. Kalau di Cina sudah deeskalasi, sisanya sudah bisa dianggap selesai bagi Amerika Serikat. Tapi karena negara-negara lain seperti Indonesia sudah memberikan negosiasi duluan, ya konsesi itu tidak bisa ditarik lagi dan Indonesia sudah berkomitmen untuk menawarkan hal-hal yang sebenarnya tidak perlu ditawarkan apabila Indonesia diam saja seperti itu.
Ya Pak Andri, terakhir ini apa yang dapat kita lakukan di sela-sela meredanya perang dagang ini Pak? Yang Indonesia bisa lakukan atau masyarakat Indonesia bisa lakukan kalau ini? Pemerintahan kita Pak. Oh, baik. Kalau pemerintahan kita sendiri, kita sudah terlanjur submisif ya. Kita sudah terlanjur mengikuti semua permintaan dari USTR, mengikuti seluruh apa saja arahan oleh Amerika Serikat. Ya, ini sebenarnya menunjukkan bahwa ini harusnya jadi pelajaran bagi Indonesia bahwa ketika ada eh, eh, perang dagang seperti ini, ketika ada permainan game teori oleh negara dominan untuk melakukan dictatorship game, kalau dalam istilahnya dalam game teori, ya, tindakan terbaik yang bisa dilakukan adalah last move advantage. Kita tidak melakukan hal apa-apa dulu karena kita bukan negara yang sebenarnya menjadi tokoh utama dalam daftar target Trump gitu kan. Kita bisa saja berdiam diri. Andaikan kita tidak melakukan hal apapun, kita tidak bisa. Ketika sudah ada deeskalasi perang dagang, kita tidak akan perlu memberikan konsesi yang mencederai ekonomi kita sendiri. Seperti kita harus meningkatkan impor perdagangan dengan Amerika, kita harus meningkatkan impor kedelai ketika kita berbicara tentang suasembada pangan dan TNI kita disuruh menanam kedelai, tapi kita di satu sisi kita meningkatkan impor secara signifikan oleh kedelai di Amerika Serikat. Terus kita juga harus membeli LNG, kita harus membeli minyak mentah dari Amerika Serikat. Itu karena kita buru-buru duluan ingin ingin sudah eh, terlalu cepat untuk mengambil eh, terlalu cepat untuk mengalah seperti itu dalam perihal perdagangan ini. Padahal kalau dalam game teori kadangkala pihak yang sangat lemah, negara-negara yang sebenarnya tidak memiliki perhitungan dalam secara secara keseluruhan, secara gambaran besar itu memiliki last move advantage yang mana andaikan kita tidak melakukan apapun seperti misalkan Meksiko kemarin yang tidak juga melakukan retaliasi namun tidak juga memberikan konsesi, ya mereka tidak perlu memberikan konsesi ketika perang dagangnya sudah terdeeskalasi seperti itu yang perlu dipelajari kembali oleh Indonesia yang mana sebenarnya sudah terlanjur kita memberikan konsesi seperti itu. Ya baik, terima kasih Muhammad Andri Perdana selaku Direktur Riset Bright Institute untuk perbincangan serta insight berharga di sore ini. Salam sehat dan sukses selalu Pak. Salam sehat.